Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan jawaban terhadap soal ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Bapak Anwar MH. Langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu tentang definisi sosiologi hukum menurut para ahli. Ada 3 definisi yang saya ambil dari 3 tokoh. Yang pertama, definisi sosiologi hukum menurut Profesor Sujono Sukanto. Beliau mendefinisikan sosiologi hukum sebagai suatu ilmu analitis terhadap gejala-gejala sosial dan hukum serta timbal balik yang terjadi antara kedua hal tersebut. Adapun menurut Profesor Sacipto Raharjo, sosiologi hukum dipahami sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang pengaruh hukum terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi. Kemudian yang ketiga, dalam pandangan Emil Durkheim, sosiologi hukum dalam pandangan beliau didasarkan kepada kebiasaan kolektif masyarakat. Sehingga kemudian Emil Durkheim membagi hukum menjadi 2, yaitu hukum yang menindak dan hukum yang mempengaruhi. Kemudian untuk pertanyaan kedua tentang objek kajian sosiologi hukum. Jadi pada dasarnya objek kajian sosiologi hukum itu didasarkan pada 2 objek utama, yaitu pertama tentang bagaimana hubungan antara hukum dengan gejala sosial. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh masyarakat, perkembangan masyarakat terhadap hukum. Selain daripada itu, sosiologi hukum kemudian juga mengkaji tentang bagaimana pengaruh hukum dengan kekuasaan, hubungan timbal balik antara hukum dengan kekuasaan. Kemudian membahas tentang hukum dan stratifikasi sosial, kemudian juga membahas tentang hukum dan budaya, hukum dan isu-isu sosial, kemudian membahas tentang hukum dan perkembangan masyarakat. Untuk ketiga, yaitu tentang teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Prof. Mukhtar Kusumaatmadja. Pada dasarnya, teori hukum pembangunan dari Prof. Mukhtar Kusumaatmadja dalam segi metodologi atau paradigma berpikirnya itu cenderung mendekati aliran pemikiran sosiologikal jurisprudence yang dikenalkan oleh Raschepon. Dalam teori pembangunan Prof. Mukhtar Kusumaatmadja, hukum dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mempercepat atau untuk mengefektivisasi, untuk mendorong efektivitas dalam proses perkembangan yang terjadi di masyarakat dan proses perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga dalam teori pembangunan Prof. Mukhtar Kusumaatmadja, hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai aturan legal formil yang tertulis, tapi hukum harus mempunyai orientasi terarah dalam proses pembangunan dan pengembangan masyarakat. Kemudian terakhir tentang teori hukum progresif yang dikenalkan oleh Profesor Sacipto Raharjo. Pada dasarnya teori hukum progresif Prof. Sacipto Raharjo itu juga tidak lepas dari pengaruh pemikiran sosiologikal jurisprudence dari Raschepon, di mana Dr. Sacipto Raharjo memahami hukum sebagai suatu alat untuk mencapai atau untuk mewujudkan kebahagiaan bagi manusia. Sehingga dalam hukum progresifnya Dr. Sacipto Raharjo, hukum dipahami bahwa hukum itu harus untuk manusia. Jadi bukan manusia untuk hukum, tetapi hukum harus
bermanfaat atau hukum memang diorientasikan untuk manusia, untuk kemanfaatan manusia. Itu inti daripada hukum progresif Profesor Dr. Sachipto Raharjo, sehingga dalam teori hukum progresif, hukum haruslah bertindak secara adil dan hukum harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga adanya hukum itu kemudian bisa mewujudkan bentuk keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan yang memang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat hukum. Sehingga hukum itu bukan hanya sekedar aturan tertulis yang mengatur hidup manusia, tetapi hukum adalah cara untuk mewujudkan kebahagiaan sejati bagi manusia. Sehingga tadi didasarkan pada paradigma bahwa manusia untuk hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itu mungkin penjabaran singkat dari saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.